Seorang remaja putri berusia 13 tahun dipaksa diperdagangkan dengan janji pekerjaan palsu. Ia dijual berulang kali kepada pria hidung belang di Bogor. Kasus ini membuktikan dunia malam menjadi ajang sindikat tindak pidana perdagangan orang. Inilah Buruh Sergap, perdagangan orang Open BO. Saudara NN menawari anak korban ini bekerja jadi pekerja seks komersial. Kita sistemnya target 250 tabung. Gelapnya jaringan perdagangan perempuan di Pandeglang, Banten terkuak setelah seorang remaja putri berusia 15 tahun diselamatkan keluarga. Mereka kemudian melapor ke Polres Pandeglang. Tim gabungan Polres Pandeglang bergerak cepat. Petugas menciduk NN dan S dari rumah mereka di Kecamatan Labuhan, Pandeglang, Banten. Berbekal keterangan dua pelaku, polisi menyergap pasangan muncikari AA 24 tahun dan RF 25 tahun yang tinggal di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Jadi berawal dari laporan orang tua anak korban, kita menindaklanjutinya dan berhasil mengamankan dua orang selaku perekrut, yakni saudara S dan saudara NN di wilayah Kecamatan Labuhan, Kabupaten Pandeglang. Kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saudara RF dan saudara AA selaku mucikari yang berada di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kasus ini pun membuka tabir kekejaman perdagangan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial atau PSK. Masing-masing anggota memiliki tugas tersendiri. Biasanya pelaku mencari calon korban melalui media sosial. Korban ini mengenal saudara NN melalui Facebook. Kemudian lewat Facebook tersebut, saudara NN menawari anak korban ini bekerja sebagai ART di wilayah Kabupaten Tangerang. Pasangan suami istri NN dan S bertugas merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Suruh nyariin perempuan buat dijual kan. Udah dapet, saya komunikasi gini gitu sama si korban, dia mau. Sehabis menjemput si korban, orang tuanya bertanya, ini kerjanya kerja apa? Saya jawab ART di Citra Raya, Tangerang. Setelah terbuai janji gaji besar, korban pun masuk dalam tipu daya pelaku. Bahkan, orang tua korban tak curiga saat anaknya dijemput. Namun setelah korban bersama pelaku, korban diberitahu pekerjaan sebenarnya adalah melayani pria hidung belang di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah, dibawalah ke Bogor, dijual lah sama si Radit. Ke pelaku yang di Bogor. Pelaku yang di Bogor. Awal transaksinya 1.500.000. Dikasihnya tuh 500.000. Korban kemudian dijual ke pasangan muncikari berinisial AA 24 tahun dan RF 25 tahun dengan harga Rp1.500.000. Nah, terus setelah dibeli, Erna itu gimana? Saya kan minta tadinya kan ditanya dulu kan sama Ernanya kan sistem target atau bulanan, karena Erna katanya sudah siap kerja, kata di Erna bahwa target dulu, tapi setelah dapat tamu 2 mau minta udahan. Kita sistemnya target 250 tamu. Korban kembali mendapat janji manis dari sang muncikari. Setiap mencapai target 250 pelanggan,
akan mendapatkan uang 8 juta rupiah. Sedangkan dari setiap transaksi, korban hanya menerima uang untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sisanya masuk ke kantong pelaku. Itu 250 pelanggan itu nanti yang dikasihkan atau gaji Erna itu kira-kira berapa sih? Sekitar 8 juta, Pak. 8 juta itu. 8 juta, 250 tamu itu 8 juta. Itu sudah makan ditanggung, semua ditanggung sama kita. Saya baru tahu kalau si Erna di bawah umur. Mbak ini udah berapa lama sih jadi ini? Nah, baru jalan 4 bulan. Kasus ini kembali menegaskan betapa rapuhnya anak perempuan di tangan sindikat perdagangan manusia. Polres Pandeglang masih terus memburu jaringan dari bisnis jahat ini. Sementara para pelaku yang telah tertangkap akan dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.